Nama Nurul Zaini Deviandri, nomor absen 32, NIM 11831111118. Kelas PGSD Reguler E 2018, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1 atau PLP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul Zaini Deviandri, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan, dari kelas PGSD Reguler E 2018. Di video ini saya akan menunjukkan sedikit cara saya melakukan suatu pembelajaran atau istilahnya micro teaching pada suatu tema yang telah saya pilih, yaitu tema menjelajah angkasa luar. Ini merupakan tema yang digunakan oleh kelas 6 sekolah dasar di tema ke-9 tematik. Jadi, ayo kita lihat videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Siap? Siap. Oke. Terlebih dahulu kita melihat ya kehadiran teman-temannya. Coba dilihat teman di depannya, di belakangnya, di samping kanan, di samping kiri. Sudah lengkap? Lengkap. Hadir semua? Hadir. Karena hadir, berarti kita udah bisa belajar untuk hari ini ya? Ya. Oke, siap untuk belajar sesuatu yang baru kan? Ya. Biar berkah ilmu yang kita dapat hari ini, kita terlebih dahulu harus Berdoa. Oke, doanya Ibu pimpin ya. Mari doa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa belajar dimulai. Doa selesai. Oke, jadi anak-anak Ibu sekalian yang Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar buku tema yang baru. Udah dapat bukunya yang baru kan? Sudah. Ya, jadi kita buku tematik yang baru yaitu tema ke-9. Jadi, tema kita yang ke-9 itu adalah judulnya menjelajah angkasa luar. Oke? Jadi, untuk apa sih tujuannya kita mempelajari menjelajah angkasa luar ini, Bu? Tujuannya adalah anak-anak Ibu sekalian agar kita tahu bahwasannya planet kita ini itu, bumi, tidak hanya sendiri, ada planet-planet lainnya, dan ada juga sesuatu yang lain yang hidup di sekitar bumi, ya. Seperti matahari. Siapa yang pernah lihat matahari? Saya, Bu. Matahari itu ada di bumi atau di luar bumi? Di bumi. Di luar, bukan di bumi anak-anak Ibu. Ya, untuk itulah kita mempelajarinya. Kita akan tahu bahwasanya matahari itu ada di bumi atau di luar bumi, ada di sekitar bumi atau jauh dari bumi. Seperti itu. Itulah tujuannya kita mempelajari menjajah angkasa luar ini anak-anak Ibu. Oke, langsung aja ya. Jadi kita hari ini bakal ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang tata surya. Jadi, untuk mempelajari tentang tata surya, Ibu udah bawa media pembelajaran yang Ibu buat sendiri. Ini tuh buku, ya. Nama kerennya itu pop-up book dan full tab yang Ibu kasih judulnya Ayo Menjelajah Angkasa Luar. Oke? Jadi semua tolong perhatikan Ibu ya. Karena nanti Ibu akan kasih tugas berdasarkan apa yang udah Ibu jelasin. Oke, tentang tata surya ya.
Seperti ini ya media yang Ibu buat. Ini medianya bisa kalian baca nanti ketika istirahat sebagai sumber bacaan kalian, oke? Bakal Ibu taruh di dalam rak pojok literasi kita. Jadi tambahan sumber bacaan untuk kalian semua. Oke. Di sini ya, ini ada bacaannya Tata Surya. Dan ini anak-anak Ibu gambarnya ya. Inilah dia penampakan dari Tata Surya. Apa itu Tata Surya, Bu? Kok ada banyak sekali benda-benda lingkar-lingkaran ini, Bu? Yang warna merah ini apa, Ibu? Oke, untuk itu, untuk tahu apa itu Tata Surya, Ibu akan panggilkan salah satu teman kita, teman kalian. Ayo, silakan Fajar. Maju ke depan. Ya, coba dibaca pengertian dari Tata Surya. Yang kuat di sini. Tata Surya adalah kumpulan benda Langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat yang gravitasinya. Oke, terima kasih Fajar, silakan duduk. Udah jago sekarang Fajar bacanya ya, udah semakin meningkat. Bagus lah, kan udah kelas 6. Jadi bentar lagi mau tamat, harus udah lancar bacanya ya Fajar ya. Oke, tadi Fajar udah baca, Ibu bacain ulang ya. Tata Surya. Ya, dari di sini dari media pembelajaran Ibu. Di sini pengertian Tata Surya adalah, dengarkan baik-baik Fajar, dengerin, jangan main-main sama temannya. Oke. Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Matahari, Bu, yang mana? Yang ini ya anak-anak Ibu sekalian ya. Jadi matahari yang ini, yang lingkaran besar berwarna merah, tapi di sini cuma separuh saja karena dia matahari itu sangat besar, berkali-kali lipat besarnya dari planet, oke? Oke. Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objeknya itu apa maksudnya, Ibu? Objeknya itu adalah benda-benda yang ada di sekitar dari si matahari. Ini kan matahari nih, anak-anak Ibu, matahari. Bisa lihat. Nah, dan benda-benda langit inilah maksudnya objeknya. Objek yang terikat oleh gaya gravitasi dari si matahari ini. Apa itu gravitasi? Ada yang tahu? Enggak? Pernah dengar kata gravitasi? Pernah dengar, tapi nggak tahu ya. Oke, baik. Ibu akan jelaskan. Jadi kalau ada yang penting dicatat ya. Nanti Ibu akan tulis ke papan tulis juga sebagai rangkumannya, oke? Gravitasi adalah anak-anak Ibu daya tarik bumi. Jadi kan kita udah pernah belajar tentang magnet kan? Udah. Magnet itu dia punya kayak daya tarik kan? Bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi kan? Nah, begitu juga dengan matahari, dia mempunyai magnet seperti daya tariknya begitu. Jadi matahari di sini mempunyai daya tarik yang disebut dengan gravitasi, itu untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya atau objek-objek ini yang disebut dengan planet. Pertanyaannya, apa lagi itu planet, Ibu? Benar? Udah tahu apa itu planet? Belum kan? Oke. Maka kita akan belajar selanjutnya. Oke, kita akan belajar selanjutnya. Ya, pertama dari mataharinya dulu ya. Tadi kan kalau yang sebelumnya Ibu tunjukin gambar keseluruhan dari Tata Surya ya. Udah ingat tadi kan Tata Surya apa? Kumpulan dari matahari dan objek-objek di sekitarnya. Oke, kalau mataharinya ini satu-satu ya, kita pelajari ya. Matahari. Coba ada lagi yang mau baca? Ayo. Fajar, biar semakin lancar bacanya, silahkan maju ke depan Fajar, baca. Di sini sayang. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat
dan terdiri dari plasma panas panas campur bercampur medan magnet. Oke, udah bagus sekali bacaannya Fajar. Oke, tadi Fajar udah jelasin ya, udah denger kan pengertian matahari apa? Ibu ulangi sekali lagi ya anak-anak ibu. Matahari atau disebut surya adalah, jadi matahari itu juga disebut dengan surya. Makanya tadi sebutan di awal tadi kita bilang apa namanya? Tata surya. Oke, matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya, bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Ibu, kenapa disebut-sebut panas, Bu? Emangnya matahari panas? Iya panas. Coba buktinya apa, Ibu? Buktinya kalau misalnya kita keluar siang-siang hari itu panas enggak? Panas itu karena matahari yang sudah terasa dekat dengan kita, itulah kenapa kita rasanya panas. Kita saja yang di bumi merasa panas, apalagi kalau kita benar-benar dekat dengan mataharinya. Panas sekali bukan? Panas, iya. Matahari itu sangat panas anak-anak ibu. Dia juga sangat-sangat bercahaya dan memiliki medan magnet yang sangat besar. Jadi kalau yang kita udah pernah belajar di waktu itu, magnet yang kecil itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama magnet dari matahari anak-anak ibu. Oke, udah paham matahari? Udah ya, matahari itu tapi bukan planet ya anak-anak ibu. Matahari itu dia bintang. Jadi kalau sama ini kalian tahu bintangnya bentuknya kayak Squidward, itu enggak ya anak-anak ibu. Bintang itu rata-rata bentuknya nyaris bulat. Oke, selanjutnya setelah matahari kita belajar tentang planet. Oke, planet ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, tadi kan kita di awal itu ibu kasih tahu bahwasannya tata surya itu terdiri dari planet, ya berbagai planet juga matahari. Kan planetnya ada berapa planet di tata surya? Coba kita hitung sama-sama ya. Itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 planet. Oke, jadi ibu juga mau ngasih tahu nih anak-anak ibu, ketika kita belajar suatu materi ilmiah anak-anak ibu, kita mempelajari bagaimana terjadinya suatu hal, suatu fenomena, bagaimana prosesnya, apa penyebabnya, apa akibatnya, itu kalau kita buat dalam sebuah teks namanya disebut dengan teks eksplanasi. Ya, apa namanya teks eksplanasi. Jadi kalau misalnya ibu suruh nih kalian coba buat karangan sebuah teks yang menjelaskan bagaimana terjadinya banjir, apa penyebabnya, dan apa akibat atau dampaknya, itu disebut dengan teks eksplanasi. Ke teks eksplanet. Fokus ya Fajar. Oke, sekarang kita belajar tentang planet. Kayaknya Fajar udah gak sabar nih teman-teman untuk belajar tentang planet. Oke, jadi kita belajar tentang planet ya. Kan tadi kita udah hitung planetnya ada berapa jumlahnya? 8. Ada apa aja yuk? Coba sini Fajar maju. Coba dilihat ya planetnya. Ini di sini yuk dekat. Ini warnanya yang menyala ini Matahari. bukan matahari, kan bukan planet ibu bilang. Venus. Nah, Venus. Terus yang warna biru ini Merkurius. Terus yang ini Bumi. Yang ini Mars. Oke. Terus yang ini
Saturnus. Dia punya cincin ya, anak-anak ibu. Yang ini. Jupiter. Dia bentuknya kalau kita lihat dari jauh kayak kayu kan? Ya. Ya, jadi nandanya seperti itu. Terus yang ini, yang warna biru tua ini. Neptunus. Dan warna biru yang lebih muda, Uranus. Oke, makasih Pak Jas. Silakan duduk. Oke, jadi pengertian planetnya itu apa Ibu? Kan kita udah ini ya Bu, udah baca jenis-jenis planet yang ada Ibu. Terus pengertiannya itu apa Ibu? Oke, kita baca ya. Oke, jadi anak-anak ibu, di dalam tata surya, planet itu terbagi menjadi dua, yaitu planet bagian dalam dan juga planet bagian luar. Bagian dalamnya itu yang pertama kali dibaca sama Pajar tadi, ya, yang di 4 awal itu ada planet Mars, Merkurius, Bumi, dan Venus. Oke, dan selanjutnya planet yang ada di luar yang udah dibaca Pajar juga tadi, yang ini. Itu ada planet Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Untuk pengertian planetnya sendiri, planet adalah objek-objek yang ada di dalam tata surya ya, yang terikat gravitasi dengan matahari. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanya dari apa yang udah kita pelajari barusan? Kok ketawa Pak Jar? Udah ngerti yang Ibu jelasin? Udah paham? Ada yang ingin ditanya? Ada. Coba ya, Ibu ulang. Tata surya itu terdiri dari matahari dan planet. Ada berapa jumlah planet di tata surya? 8. Planet itu terbagi menjadi 2 secara besar, planet bagian luar dan planet bagian dalam. Planet bagian dalamnya ada berapa? Ada 8. Ada 4. Bagian luarnya ada 4 juga. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8, ya kan? Oke. Selanjutnya, coba kalian buka buku tematik kalian di halaman 12. Di situ ada lembar kerja siswa. Coba kalian kerjakan ya, anak-anak Ibu. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya sama Ibu. Terus kalau misalnya kalian ingin membaca ini media pembelajarannya untuk mencari jawaban sebagai sumber bacaan kalian juga, ya, sebagai materi untuk menjawab pertanyaan di soal di lembar kerja siswa di buku tematik tema 9 halaman 12. Kalian bisa lihat, maju ke depan, Ibu taruh di meja Ibu ya. Ini coba kalian kerjakan dulu. Nanti kalau udah siap dikumpulkan ya. Ya, Pajar kerjain ya. Selanjutnya, setelah siswa selesai mengerjakan dan mengumpulkan tugas latihan yang terdapat dalam buku ajar tematik. Baik anak-anak, semuanya sudah mengerjakan latihannya kan? Sudah. Ya, karena sudah dikerjakan latihan di halaman 12 buku tematik tema 9 menjelajah angkasa luar, maka berarti kita sudah berada di kegiatan penutup pembelajaran hari ini. Seperti biasa, menuju ke kegiatan penutup, Ibu biasanya akan memberikan pekerjaan rumah yang disingkat dengan PR. Oke, coba dibuka dulu buku tematik tema 9-nya halaman 15. Dibuka udah? Di situ ada kegiatan apa namanya? Ayo mengamati. Bagus sekali. Di situ kalian kerjakan di rumah ya, bersama dengan orang tua. Oke? Sekalian jangan lupa untuk diulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan orang tua. Baik anak-anak, ingat ya PR-nya di halaman berapa? 15? Dikumpul besok. Oke? Bisa kan? Bisa. Bagus. Jadi hari ini kan kita sudah belajar nih di buku tematik baru di tema 9 menjelajah angkasa luar di pembelajaran 1, yaitu kita belajar tentang apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ya, Fitri? Belajar tentang tata surya.
surya, Bu. Iya, apa-apa aja yang sudah kita pelajari? Pengertian apa saja? Pengertian planet. Iya, pengertian planet, pengertian matahari lagi, dan teks. Dan teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi, bagus sekali. Ibu kuatkan kembali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, juga planet-planet yang mengitarinya karena ada daya gravitasi. Daya atau gaya gravitasi lebih tepatnya. Jadi apa itu matahari, Bu? Matahari adalah sebuah bintang yang memiliki medan magnet yang luar biasa dan juga terdiri dari plasma panas. Lalu ada planet. Planet adalah objek-objek yang mengitari matahari yang berada di tata surya yang tergantung pada matahari karena gaya gravitasi si matahari tersebut. Dan terakhir ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi menjelaskan proses ilmiah, seperti bagaimana proses terjadinya suatu fenomena, contohnya banjir, apa penyebabnya dan apa akibatnya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Oke, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Maka karena kita udah belajar tentang menjajah angkasa luar, berarti ada hubungannya dengan bintang kan, benar? Ya. Ayo kita nyanyi lagu Bintang Kecil, masih ingat? Yang udah dipelajari kelas 1 kan? Hafal semua kan? Oke, ayo kita nyanyi semuanya ya, berdiri. Oke, 1, 2, 3, ya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, ingat jadi masa kecil kelas 1 ya. Oke, karena udah kita nyanyi lagu anak-anak, sekarang kita nyanyi lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya harus berdiri, semuanya harus semangat nyanyi lagu ini, oke? Biar kita semakin cinta sama bangsa kita. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore! Ibu senang ya anak-anak semua hari ini semangat belajarnya. Bagus, semuanya ngikuti apa yang Ibu perintahkan. Nanti tugas kalian hari ini akan Ibu periksa. Jangan lupa kerjakan tugasnya besok, dikumpul, oke? Dikerjakan di buku PR ya. Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum pulang jangan lupa dilihat sampah di lacinya ya, dikutip kalau ada, terus dibuang ke tong Sampah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah video saya melakukan suatu pembelajaran praktek mengajar atau micro teaching pada tema menjelajah angkasa luar dengan materi tata surya. Video ini saya tujukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. And see you in the next video. Bye.